What are you supposed to be? I obviously need help. I mean, look, I'm gonna help you. Let me see it. Oh, shit. Nobody! God damn it! Yeah, go back to your cabin, your car. You think you're smarter than me? Shoot the boyfriend! No, they're gonna shoot me! Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Kali ini Unmovies akan bahas alur cerita film yang berjudul Death Be Done yang dirilis tahun 2020 guys. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Lulu yang hendak pergi ke acara pesta pamannya yang bernama Chad. Lulu pun mengajak pacarnya yang bernama Sen. Namun tanpa sebab yang jelas Lulu dan Sen ini bertengkar dan Lulu pun memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah Chad pamannya itu. Setelah menghubungi Chad bahwa dia mau ke acara pesta dan bilang sendiri, pamannya itu pun menyuruh seseorang yang bernama Neil untuk menjemputnya. Tanpa pengetahuan Lulu, Neil pun membawa Lulu hingga ke suatu tempat dan menyekapnya. Dan ternyata hal itu atas suruhan pamannya itu. Dan lebih gilanya lagi, ternyata Chad pamannya itu sudah mencintainya dari dulu dan memperkosanya di tempat tersebut. Dan tanpa pengetahuan pamannya itu, ternyata Neil adalah seorang psikopat sadis yang mempunyai pacar yang bernama Snake yang juga seorang wanita psikopat guys. Setiap hari Neil dan Snake menyiksanya dan tubuh Lulu pun jadi banyak luka berdarah dibuatnya. Hingga suatu hari Lulu pun berhasil kabur dari sekapan mereka dan bertemu Dylan, laki-laki baik yang menolongnya. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Dan buat teman-teman semua yang baru saja gabung, saya ucapkan salam spesial. Dan buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa sambil menyimak siapin dulu kopi, cemilan, dan matikan dulu lampu dapurnya guys, biar agak hemat listriknya. Dan inilah alur cerita film yang mau kita bahas guys. Cekidot. Hey, look, I'm gonna call the police. You just have to tell me what happened. Ho, ho, ho! Hari itu Lulu hendak mengajak Sen pacarnya untuk pergi ke pesta pamannya yang bernama Chad. Namun pertengkaran tak sengaja terjadi. Namun karena memukul membuat Lulu kesal dan memutuskan untuk pergi sendiri ke pesta pamannya. Setelah menghubungi pamannya lewat handphone, tak lama kemudian datang mobil jemputan dengan sopirnya yang berdandan badut. Nice costume. You're probably going to a party or something, huh? Sambil berlalu, mereka pun mengobrol sepanjang jalan dan jauh meninggalkan rumah Lulu dan terus melaju. Yeah, that's... Kita tutup dulu cerita tentang Lulu guys, dan kita ke cerita tentang laki-laki ini yang bernama Dylan, yang setiap memasuki rumahnya ia selalu teringat bayang-bayang istri dan anaknya yang sudah tiada. It's yours. Okay, alright. Dan karena nggak kuat merasa sedih ditinggal orang-orang yang dia sayangi, laki-laki ini hendak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri memakai pistol ini. Dan saat Dylan hendak menarik pelatuknya, dia mendengar suara seorang wanita meminta tolong, dan Dylan pun menghampirinya dan menyuruh masuk. You need help. You obviously need help. Dan terjadi percakapan di antara mereka. I'm gonna help you. I'm gonna help you. Tak lama dari itu, ada suara orang mengetuk pintu dan terlihat Lulu agak ketakutan. Dan Dylan pun meyakinkannya untuk tenang-tenang saja. Ho, ho, ho! You need to sit back. It's okay. No. Setelah membukakan pintu, Dylan pun bertanya kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan di ujung jalan dan mengatakan adiknya yang autis telah pergi dari kecelakaan itu dan dia pun mencarinya ke rumah itu. Really bad accident just up the road, and my sister, she... Have you called the police?
Yeah, we have. Saat masuk rumah, Dylan pun melihat wanita melintas di samping rumahnya dan jadi tahu mereka datang bertiga. Dylan pun langsung mencoba menghubungi polisi dan menjelaskan kepada orang-orang yang menjadi tamunya itu. Dan wanita ini menjelaskan ke teman-temannya juga bahwa Dylan juga punya pistol. Here's a gun. Well, that's very observant. I'm also black. We won't take any more of your time, okay? Dylan pun bertanya kepada Lulu, merekakah yang memburumu? Dan Lulu pun menjelaskan masalahnya. You call someone and they pick you up in their car like a taxi. Wait, one of them? I don't know. He was in a clown costume. You're bleeding. Dan Dylan pun menyuruh Lulu agar berbaring di sofanya dan Lulu pun merasakan kesakitan saat Dylan membukakan sepatunya. Look, I can tend to this ankle, but we need to hurry. You may not want to shower if there's I'm just gonna go right in here, okay? Di tempat orang yang mengejar Lulu, di situ ternyata laki-laki yang berkopiah itu bernama Neil dan wanita yang satunya bernama Snake. Dan wanita ini pun menjelaskan bahwa Neil telah memotong kabel teleponnya. Neil! Go. You got some kind of sicko fantasy about the two. Maybe he's right. Just go. Go, Snack. Huh? You want me back in the penitentiary? He said he called the cops. Mine. Setelah minta izin masuk, Dylan pun kaget melihat luka-luka di badan Lulu. You can come in, please. Dan akhirnya Dylan hendak keluar bersama Lulu untuk menyelamatkan diri keluar dari rumah itu. Namun belum sempat naik mobil, Neil pun menembak mereka. Go! Go, go, go! Dan disinilah mereka jadi tahu nama masing-masing. Dan Dylan pun menjelaskan ke Lulu bahwa Neil dan teman-temannya telah memotong kabel telepon. I'm Villa Troyson. Lulu got the only landline to this house, and I'm running out of bullets in this gun. Okay. Dan ternyata Snake pun telah tertembak. Let me see it. Ah, shit. You getting off? Dan di dalam rumah Dylan dan Lulu saling mengobrol. Whatever. Cancer is in the Kim. Shit. I left my phone behind. Started out as. Well, all I have is. Laki-laki teman Neil itu pun membujuk Snake agar Neil mau diajak pergi dari tempat itu. You've been shot. You could convince him. Snack. Neil protected your ass. I paid. Family chatty Chad, but you're not gonna. Dan di saat bosan menunggu, Neil memanggil Dylan dan memberitahu dia tak bersenjata dan meminta Lulu agar diserahkan kepada mereka. Hey, look, I'm unarmed. Ain't nobody coming for you, man. Ain't no phones out here. You're not getting out of this fucking place. What do you want, huh? Protecting that bitch. She's ours. Dan Dylan pun mengancam akan menembak Neil. Last warning. You come any closer, and I will shoot you. Burn this place to the fucking ground. That's what you want. Okay. Dan Dylan pun menjelaskan ke Lulu bahwa jendela dan pintu semua agar dikunci dan menjelaskan bagaimana memakai senjata dan juga menjelaskan dahulu putrinya memberitahu cara membuat pertahanan dari serangan zombie. You need to make sure the windows and the doors are locked. One's left. I can't. This is our answer for that. Please don't. I used to say, okay, Lulu, what do you know about the zombie apocalypse? I don't. The undead, and they roam the earth. Okay, so anyway, my daughter, the zombie apocalypse, have defensive measures. Saat ditanya Neil mengapa cemberut, laki-laki tua itu menjelaskan tentang Lulu. It's a waste is all. I was grooming her trust for a long. She was supposed to be my little pet. Is that what you're doing with Snack? Dan di dalam rumah, Dylan menunjukkan salah satu senjata yang dimaksud anaknya tentang melawan zombie dan Lulu bertanya tentang foto-foto yang dipajang di ruangan tersebut. This. She made this because I wouldn't buy her an axe. The pictures around the house, that's your daughter? Sophia. Actually, remind me a lot of her. I'm gonna do what I can to get you back to your family. Dan Lulu pun mulai bercerita tentang kehidupannya dan mengatakan bahwa pamannya ada di antara Neil dan Snake yang berarti orang gemuk yang berdasi tersebut. Family isn't always perfect, but My uncle
Chad, he's one of those men out there. It was his Halloween party I was supposed to go, so he must have sent that driver. He kept me tied up and blindfolded most of the time. I could hear voices, I'm sure. He raped me. Dan pada saat yang bersamaan, Dylan dan Lulu mendengar suara tembakan. Get down! Get down! Okay, come on, let's move. Now they know we're still out here. Gotta keep their nerves itching. Dan akhirnya Dylan dan Lulu membuat jebakan-jebakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu Neil dan teman-temannya itu masuk ke rumah mereka. Dan akhirnya pria tua yang berdasi itu pun melarikan diri dari situ karena bosan di tempat tersebut, namun tertangkap oleh Neil. Dan ternyata pria itu adalah paman Lulu saat dia menjelaskan ke Neil, dan Neil pun agak terkejut. I don't want to kill his family. She's my niece. She's your niece. She's my niece. Oh man. Hingga akhirnya Chad, paman Lulu itu punya solusi agar Lulu mau keluar dari rumah Dylan dengan memanggil pacarnya yang bernama Sen. Let's go tell Snack what you're up to. The barrel up your butt's gonna be the highlight of your day. Come on, let's go. Make it snappy. Let's go. Dan saat malam akhirnya Sen datang ke tempat tersebut. Pamannya Lulu pun menjelaskan bahwa ada Sen di situ. Dylan pun menjelaskan itu hanya tipuan. I told you about him. Explain all that again. Whatever fight you had, stay with us, no problem. Who's what coming to the house delivering things? Who doesn't do drugs? Pills, a car. She crashed it. Then she broke it. Go on up ahead. I'll be. Your show. You go with him. Lulu! It's your uncle! Here with Shane. Trouble. We want to help. Lou! Look, been telling me some crazy stories. It's my boyfriend. Messed up this time, I know. To make it all better, baby. Dan Dylan pun menyuruh Sen agar lari ke rumahnya. Namun Sen tertembak dan Chad pun malah mencekiknya dan bilang ke Sen dia mencintai Lulu sejak kecil. Lou, have you known her? I loved her since she was. You don't get to move in on her. Oh shit! For Chad. Dan Dylan pun melihat keadaan Sen dan bilang Sen sudah meninggal. Dan akhirnya Chad dan Neil mencoba masuk ke rumah Dylan. Dan Dylan menyuruh Lulu agar tetap di kamar mandi dan Dylan menyelidiki keadaan di luar. Look, I can hear better out there, alright? So, you okay? You scream if you need me, alright? Saat mendekati pintu, Chad menginjak jebakan paku yang dipasang Dylan dan Lulu dan terkena di mukanya. Dan Neil pun akhirnya bisa masuk ke rumah Dylan. Dan di sisi lain Snack terkena panah jebakan Dylan dan Lulu. Dan terjadi tembak-menembak antara Dylan dan Neil. Dalam keadaan sama-sama terluka, Chad menemui Snack dan mengajak untuk pergi. Tapi Snack memilih kembali ke rumah Dylan. We're fucked over. I gotta go to the hospital. Going back in. Karena merasa kesal diledek, akhirnya Lulu pun menghajar Snack dengan senjata penghancur zombie milik anak Dylan. I'm not. Dan Dylan pun menyerang Neil yang saat itu tepat di depannya. Akhirnya Snack tewas di tempat dan mukanya hancur terkena senjata penghancur zombie tersebut. Dan Dylan pun terkena tusukan pisau Neil dan mencekik Lulu. Saat itu Dylan mencoba bangkit dan menusuk Neil menggunakan pisau tersebut. Karena kehabisan darah dan tenaga, Neil susah untuk bangun dan teringat istri dan anaknya, dan dia bercerita ke Lulu tentang masa lalunya. 10? You put 8 on a 7? No, wait, that's an... Wife, she died of a brain aneurysm. To get here the same day, trying to drive her to the hospital. My baby.
Lulu pun membawa Dylan keluar dari rumah dan membawanya ke rumah sakit. Namun bertemu Nell dalam keadaan terluka dan Lulu pun membunuhnya karena benar-benar kesal sama laki-laki ini. We need to get to a hospital. I probably shouldn't have taken that out. Dan meninggalkannya. Saat berada di tengah-tengah jalan, Lulu pun bertemu pamannya yang berusaha kabur dan langsung ditabraknya dan kemudian membunuhnya juga karena dialah yang sudah menghancurkan kehidupannya. You might still be alive. I'll take care. Me ever again. Namun kondisi Dylan benar-benar parah sehingga dia pun meninggal dalam perjalanan dan film pun selesai. Dylan, wake up! Dylan! What? You got something to say? Yeah. I didn't give her a motherfucking awesome tip, you shitbird.